Ya Maria, ya pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana Presiden Joko Widodo melantik beberapa pos, yaitu termasuk juga posisi Menteri Pertanian saat ini dijabat oleh Andi Amran Sulaiman menggantikan Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga Kepala Staf Angkatan Darat yang dijabat oleh Letjen TNI Agus Subianto menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman, serta pelantikan terhadap Dubes Republik Indonesia untuk Argentina, dan yaitu adalah Sulaiman menggantikan Dubes sebelumnya, yaitu Nini Kunaryati. Dubes untuk Argentina, Uruguay, dan juga Paraguay. Dan kami akan langsung ajak Anda menyimak apa yang kami tampilkan di layar kaca. Ini adalah kondisi terkini. Sebelah kanan kami tampilkan bagaimana rombongan iring-iringan dari Prabowo Gibran dan juga para elit Partai Koalisi Indonesia Maju nampaknya hampir tiba di Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta. Dan di sebelah kiri layar kaca Anda bisa saksikan betapa ramainya Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta dipenuhi oleh relawan dan juga pendukung dari Baca Pres dan Bacawa Pres Prabowo Gibran yang rencananya hari ini akan melakukan deklarasi, menyapa para relawan dan juga pendukungnya, serta melakukan pembacaan doa sebelum mendaftar di KPU pada hari terakhir. Nah, menarik kalau kita nanti lihat apa yang akan disampaikan di Gelora Bung Karno pada pagi hari ini. Bang Ege, Anda bisa memastikankah ini adalah penampilan pertama dari Prabowo dan juga Gibran yang tentu dinantikan oleh banyak pihak? Ya, jadi sebetulnya penampilan pertamanya sudah tadi di Rumah Kartanegara depan pagar tadi ya. Dan kali langsung di depan para pendukung dan relawan ya. Ini konteksnya deklarasi sekarang. Kalau dulu kan dengan latar belakang Rumah Kartanegara itu pengumuman dari para pimpinan partai. Betul. Sekarang ini deklarasi, dan kita lihat deklarasi yang seperti tadi Hanggoro juga sampaikan, mengingatkan kembali pada deklarasi 2019 dengan warna baju yang ternyata sama, seperti kata Maria tadi ya, biru muda dan celana coklat. Cuma pada waktu itu belum berhasil. Sekarang dipastikan dengan tegak lurus bersama Pak Jokowi, apalagi sekarang keberlanjutan bersama dengan Gibran ini, lepas dari isu-isu dinasti politik yang terus akan berkibar hari-hari ini, itu dideklarasikan. Dan menurut saya ini barangkali yang paling meriah ya, karena mengambil tempat di indoor ya, Indonesia Arena. Kemudian ini mereka sudah turun bersama. Ya, ini tampilnya mereka bersama-sama ya pertama kali. Nanti akan ada deklarasi, ada doa bersama. Dan lebih daripada itu saya sedang menunggu-nunggu ini apakah celananya jadi dimasukkan atau sudah dilepas. Kemejanya ya. Ya, kemejanya ya. Maksudnya kemeja masuk ke dalam celana atau sudah dilepas untuk menambah kesan gemoy tadi. Gemoy ya, atau gemoy. Dan pada bagian lain tentu kita semua menunggu. Saya rasa di sini nanti tidak akan ada pidato yang panjang karena disesuaikan dengan penampilan bersama dengan Gibran. Dan yang paling saya tunggu-tunggu adalah pidato Gibran pada itu deklarasi ini. Hal yang sama juga. Puncaknya adalah pidato Gibran, bukan pidato Pak Prabowo. Dua hal yang ditunggu adalah apa yang tersirat dan tersurat, apa yang disampaikan dan apa yang terlihat gitu. Kalau tadi yang terlihat sekilas meskipun ini belum mengamini semuanya, tetapi setidaknya kita lihat dari penampilannya ingin terlihat menguasai suara yang lalu plus suaranya Jokowi, harapannya begitu. Tapi kita tunggu sekali lagi apa yang mau disampaikan dan apa yang ditawarkan ke publik. Itu dia, kalau gitu langsung saja kami akan ajak Anda. Paling ditunggu-tunggu pidato Gibran. Langsung saja kita akan ajak Anda menuju ke Indonesia Arena. Sudah ada rekan kami Prita. Baru saja Capres dan Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka sudah tiba di lokasi di Stadion Indonesia Arena. Yang mana saat ini pemirsa, seperti yang Anda lihat saat ini, kemeriahan di stadion saat ini menyambut kedatangan dari Presiden dan Wakil Presiden pilihan mereka pemirsa, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Di mana tadi sebelum mereka sampai di sini, para ketua umum dan juga Prabowo dan juga Gibran ini dari Kartanegara terlebih dahulu dan juga kemudian bertolak ke Cikeas untuk menjemput, untuk meminta doa restu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baru tadi pemirsa mereka bertolak dari Cikeas dan menuju di lokasi saat ini di Stadion Indonesia Arena. Yang mana seperti yang Anda lihat saat ini di belakang saya pemirsa, para
sedang menantikan, sedang menyambut secara meriah kibaran bendera Gerindra, bendera-bendera dari 8 partai pendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Nantinya pemirsa, acara ini akan berlangsung selama 1 jam saja karena bertepatan hari ini juga adalah hari terakhir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum untuk pendaftaran Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Nantinya setelah selesai dari sini, maka Prabowo Subianto dan juga Gibran akan bertolak menuju Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pendaftaran resmi menjadi Capres-Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nah, nantinya pemirsa, kita akan menantikan langsung, melihat langsung nanti bagaimanakah kemeriahan dari para relawan yang Anda lihat saat ini, ribuan relawan pendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Nantinya dari Taman Suropati nantinya akan ada konvoi dan juga kirap budaya yang dipersembahkan oleh para relawan pendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran. Kita akan menantikan. Nantinya juga akan ada pidato atau orasi yang akan disampaikan oleh Capres Prabowo Subianto dan juga Cawapres Gibran Raka Buming Raka, dan akan ada berbagai hiburan-hiburan yang akan dipersembahkan untuk deklarasi Capres Cawapres Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka dari Koalisi Indonesia Maju. Demikian, kembali ke Anda di studio. Oke, Prita Zega, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Langsung tadi kita saksikan bersama-sama bagaimanakah gemuruhnya Indonesia Arena melihat kedatangan dari Prabowo Gibran yang sesaat lagi akan mendaftarkan diri di KPU. Menarik kalau kita lihat apa yang saat ini sedang terjadi di Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta dengan ribuan relawan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Sebenarnya apa sih Mas yang ingin ditunjukkan oleh pasangan ini dengan membuat acara yang begitu besar di GBK? Ya. Yang pertama, ini adalah pasangan yang terakhir mendaftar. Gemanya harus besar yang pertama, tidak boleh ecek-ecek gitu dibandingkan sebelumnya karena akan tenggelam dibandingkan dengan 2 pendaftaran sebelumnya. Jadi harus menjadi pembeda dibandingkan sebelumnya pertama. Yang kedua, dia ingin menunjukkan dia bagian dari Jokowi, bagian dari pemerintah yang kuat gitu ya, bagian yang persiapannya sudah matang gitu. Ini yang mereka ingin sampaikan. Nah, tetapi ribuan suara ini belum tentu berkorelasi dengan elektoral ya. Saya sebagai peneliti tidak bisa langsung melihat bahwa gaungnya besar ini dampak elektoralnya belum tentu ya, belum tentu. Perlu kita dalami lagi pada riset berikutnya. Karena event-event ini seringkali tidak berbanding lurus ya. Para capres ketika eventnya dihadiri banyak sekali, itu belum tentu berbanding lurus dengan elektoral. Tapi bagaimana juga pesannya bukan soal itu, tapi soal bagaimana pasangan ini memiliki dukungan yang besar, ini penting disampaikan. Raut ini menunjukkan kepercayaan diri Prabowo Gibran. 3 hal. Yang terakhir memang harus lebih hebat dari yang lain. Yang kedua, saya rasa mereka sangat memperhatikan dan menyiapkan ini dengan hati-hati. Sebagaimana kita ketahui, tempat ini biasanya, apalagi GBK, itu biasanya dipakai oleh yang lagi berkuasa ya. Jadi seakan-akan mengatakan mereka lah nanti yang akan, poin ketiga saya, ini semacam simulasi kemenangan nih ya. Jadi artinya dengan sangat percaya diri, ini mengatakan kami lagi leading dalam survei-survei, ini juga simulasi kemenangan. Simbol GBK itu ya? Iya, dan yang keempat agak penting ini, gemoy itu penting. Lihat ya, apa yang kita sampaikan tadi, sebaiknya baju dikeluarkan. Sekarang betul loh ini, kemeja sudah... Lagi nonton Bang Egy tadi kayak ya, nggak apa-apa. Maksud saya untuk melihat bahwa memang lebih enak untuk kesan gemoynya tadi. Dan nampak lebih luas. Lebih luas. Jadi sudah, nampak para pemirsa dan Maria sudah lihat ya, baju sudah dikeluarkan, tidak lagi masuk ke dalam celana. Dan jadi penataan-penataan seperti ini penting buat mendapatkan suara kaum muda. Tapi pada sisi lain, acara yang megah dan diikuti oleh banyak orang ini ingin menunjukkan kami sedang leading di survei-survei di GBK itu. Sebelumnya kan ada biasanya partai-partai pemenang lah yang pakai di GBK itu ya. Sekarang ini juga dekat dengan GBK, ditambah dengan ingin mensimulasikan kemenangan. Yang agak penting juga kita lihat sesudah ini, di samping tujuan seluruh pemirsa harusnya pidato Gibran, karena pidato Pak Prabowo sudah ada tadi malam ya, itu pidato yang baik menurut saya. Juga perjalanan ini loh menuju ke KPU nantinya, kan sebagian naik motor ini ya,
Prabowo nampak sedang melinting ya. Tadi juga sudah terlinting tapi agak turun sedikit. Jadi sekarang ditegaskan kembali ke atas. Jadi gemoy itu ya? Penting ya, ditata sedemikian rupa. Sambil sekali lagi terima kasih untuk yang mengingatkan tadi Maria dan beberapa teman-teman lain bahwa baju ini persis baju 2019 ya, yang mengingatkan kembali juga bagi Anda pendukung 2019 yang belum gabung, ayo gabung karena ini sama-sama berjuang kembali tapi ini dengan tegak lurus dan membawa keluarga Pak Jokowi gitu. Mungkin saja akan banyak pesan yang tersirat daripada tersurat ya. Karena waktu yang terbatas ya. Kita akan menunggu aneka gimmick-gimmicknya ya. Bukan hanya soal baju, soal tata caranya dia ke KPU, kita akan tunggu. Ini menurut saya seringkali pemilih ini ketika mereka belum mendengar para program jadi para kandidat, dia akan memilih alternatif pilihan yang lainnya. Tampilannya, tata cara bahasanya, gesturnya. Kedekatan bersama dengan relawan. Ini penting bagi pemilih. Oke. Pernyataan apa sih Mas Anggoro yang dinantikan dari seorang Gibran Raka Buming Raka? Nah, yang pertama dia punya diferensi dibandingkan dengan calon yang lainnya. Dalam hal? Dari sisi usia, dia paling mudah mendekati milenial-zilenial. Nah, curug yang besar ini kita nanti apa yang mau disampaikan, apa yang mau ditawarkan. Ini yang harusnya menjadi poinnya Gibran, karena dia menjadi pembeda dibandingkan yang lain. Akan segamblang itu kah pada hari ini? Setidaknya dia menyampaikan yang tersirat-sirat saja pun sudah cukup ya, karena waktunya terbatas. Ya. Karena sisa waktu masih cukup lah untuk menyampaikan pesannya lebih tersirat. Oke. Bang Egi, ya, biasanya agak tepat nih apa yang diramalkan oleh Bang Egi. Sekarang apa yang kita harapkan, persis seperti yang disampaikan oleh Maria, atau mau melebihi harapan. Ya, kalau yang diharapkan pasti terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dari seluruh pimpinan partai ya. Ya biasa ya. Walaupun itu belum pernah diucapkan kan dalam posisi sebagai cawapres gitu. Nah, yang ingin kita dengarkan adalah dia menyampaikan posisinya di hadapan anak-anak muda persis seperti disampaikan Hanggoro tadi gitu. Jadi kalau bahasanya adalah ini kan yang juga lagi dipersoalkan itu adalah persoalan apa yang selama ini disampaikan dengan gaya, saya suka menyatakan gayanya itu agak terputus-putus, kadang-kadang agak songong gitu ya. Kan kalau jawab lebih irit berbicara gitu ya, Bang. Juga enak itu. Untuk anak muda mungkin itu pas gitu ya, Mas Anggoro ya. Dan sayangnya bagi sebagian pemilih atau sebagian pemerhati itu dianggap pasnya buat Solo. Nah itu dia. Tapi begitu dinaikkan ke cawapres itu nggak pas. Nampak tapi tidak gaya komunikasi dari seorang Prabowo Subianto yang retorikanya begitu kuat dengan sosok Gibran yang gaya komunikasinya berbeda. Nah maksud saya nanti segala sesuatu yang selama ini dinyatakan sebagai itu cocoknya cuma di Solo, gitu ya. Begitu Anda pada level cawapres belum cocok. Nanti akan kita jawab di sini. Jadi terserah kita. Kita mau taruh ekspektasinya pada kalimat terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh partai-partai politik. Terima kasih atas kepercayaan ini, nanti biarlah rakyat yang memilih. Kalau itu saja ya itu ekspektasi biasa. Walaupun bersejarah karena diucapkan bersama ketika dideklarasikan dan mau menuju KPU. Cuma kita tunggu. Saya tuh paling tidak ingin melihat gaya penampilan cawapres. Ya, tentu tidak berlebihan juga karena dia baru mulai, akan belajar banyak, persiapan untuk debat. Coba Anda bayangkan ya. Itu beban yang luar biasa karena hanya bisa cuti kan, dan wartawan semua mencatat ini berapa hari cutinya. Gitu. Hari ini 2 hari hingga besok. Melebihi nggak dari yang diizinkan, itu penting juga tugasnya media. Tapi hari ini betul-betul kita ingin mendengar lebih daripada terima kasih atas kepercayaan yang diberikan baik oleh pimpinan partai atau terserah bagaimana nanti rakyat memilih. Ya, dan juga menyatakan diri sebagai cawapres dari seorang Prabowo Subianto dan siap menang bersama dengan Prabowo. Itu yang kita nantikan ya. Ada 3 curugnya Gibran yang bisa dia ambil ketika berpasangan dengan capresnya gitu ya. Jadi bukan hanya Solo, Bang Ege, jadi kita tarik lebih besar lagi di wilayah Jawa Tengah. Di mana di situ Ganjar unggul sangat telak ya. Gibran dianggap lebih luas lagi ceruknya, bukan hanya Solo tapi juga lebih Jawa Tengah. Ceruk yang kedua adalah ceruknya Milenial tadi yang kita diskusikan ya, soal generasi Z, generasi milenial. Yang ketiga, kalau mau menarik Gibran keluar,
rasa-rasanya joki efek saja yang berperan gitu. Kalau internal, kalau si Gibran lebih kuat menarik di Jawa Tengah secara keseluruhan, bukan hanya Solo saja. Jadi Gibran sudah disiapkan menurut saya lebih kepada battleground, wilayah-wilayah yang setidaknya Prabowo tidak bisa masuk terlalu dalam. Ya. Salah satunya di Jawa Tengah. Itu dia menguatkan Prabowo Subianto ya. Dan kalau kita saksi layar kaca pemirsa, nampak Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Waduh, ikut berjoget, bahkan ekspresi wajah dari Gibran tidak seperti biasanya. Dengan senyum lebarnya menyapa seluruh relawan dan juga pendukungnya sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan. Pak Prabowo yang kelihatannya Gemoy lagi nih goyangannya. Tuh lihat Anda lihat tuh goyangan gitu ya. Ekspresi Gibran nampak berbeda dengan beberapa hari lalu, Bang Ege. Iya, ini lebih terbuka tapi terukur dilepas ya. Ya, jadi artinya senyumnya lepas, terukur. Tapi kan kita belum dengar dia bicara nanti ya. Jadi dalam beberapa kesempatan bicara kan memang begitu, irit ya. Kadang-kadang suka nyeleneh, saya nganggap dalam tanda petik songong. Tapi tepat-tepat ke poin yang mau disampaikan. Gitu. Jadi lagi-lagi untuk wali kota paslah hari ini pertama kali dideklarasikan untuk cawapres. Pernah lihat ya dia diwawancara dengan reporter atau katakanlah pembawa acara televisi senior Rossi ya, di mana dia nanya kenapa Anda tahu konsultan saya enggak, sampai Mbak Rosinya ya kenapa suruh tanya gitu. Nah, ya itu dia karena gaya berkomunikasi yang cukup berbeda dari ya, Gibran. Sekarang kita ingin lihat kalau tadi gaya melambainya ini malah lebih bebas Pak Prabowo ini dan ada senyum, ada sedikit digoyang-goyang. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini bagi mereka adalah simulasi kemenangan. Kemenangan dalam arti akhirnya mendaftar juga Prabowo dengan Gibran. Itu yang penting. Gibran sama dengan tegak lurus dengan Jokowi. Gibran sama dengan melebihi partai-partai lain akan mendapatkan suara yang dibawa oleh Pak Jokowi. Walaupun rumusannya Pak Anggoro itu adalah, Mas Anggoro itu rumusannya adalah jumlah yang simpati atau jumlah yang antipati terhadap dinasti politik ya, atau kerangka besarnya KKN dikalikan berapa jumlah suara yang dibawa oleh Pak Jokowi. Itu dan juga akan kemana lari dari suara-suara ya, itu nanti ya. Pengurang itu larinya kemana gitu. Tapi lepas dari itu, sekali lagi saya ingin menunggu paling tidak nanti diberi kesempatan lah Gibran ini bicara ya. Pasti, mungkin 3-4 menit lah. Itu gitu yang ya. dinantikan Itu yang soalnya saya ya Mas tunggu ya. ya.